Mas Wahyu mengawalin karir di bulu tangkis ini sejak kapan sih? Dari kecil lah, kemudian dari kecil. Biasanya dari kecil rata-rata. Usia berapaan? 6, 7, 8 kan udah mulai saya. Awalnya tuh masuk langsung ke akademi atau gimana? Atau memang ada arahan dari orang tua untuk masuk ke bulu tangkis? Kalau akademik enggak, saya dulu malah mau jadi masuknya klub sepak bola. Awalnya saya bulu tangkis karena bapak saya kan guru. Satu guru itu ada di satu guru ada bulu tangkis semua. Saya nyariin, jadi saya cuma ikut-ikutan aja. Dari situlah saya ditekunin jadi orang tua seperti itu. Kalau dari perjalanan dari kecil itu kan pasti adanya momen kejuaraan di apa ya sirkuit nasional mungkin kan. Nah, Mas Wahyu mengawali karir di situ tahun berapa masih ingat? 2004 mas. Berarti tahun 2001 2002 lah. Langsung masuk di situ kan ibaratnya udah langsung membulatkan tekad untuk serius di bulu tangkis atau memang sempat kepikiran mau di luar dari bulu tangkis tuh? Emang saya mau nekat sekolah enggak nih. Nah, saya sekolah enggak. Saya mutusin buat berhenti sekolah ya sekolah-sekolahan aja lah. Terus habis itu saya tekad pas masuk klub, baru klub saya pertama itu Sriwijaya Kediri tahun 2001 2002. Klub pertama saya latihan itu di Kediri Jawa Timur, namanya klub Sriwijaya. Habis itu saya mutusin buat nggak sekolah. Habis itu ya saya fokus di badminton sama sepak bola. Saya itu jalan dua-duanya. Terus kenapa saya mutusin badminton ya karena almarhum mama saya bilang udah fokus badminton aja, karena saya kalau sepak bola sering kesleo kan, pulang-pulang pincang kesleo gitu. Jadi buat mutusin bulu tangkis. Tapi ada nggak sosok yang menginspirasi seorang Wahyu bermain di bulu tangkis? Saya inspirasi, jujur saya dulu buta. Dunia badminton saya buta. Nggak tahu pemain-pemain itu saya nggak tahu. Karena saya nggak tahu. Di saat itu ya, tahun lama 2022 saya nggak ada inspirasi dan siapa-siapa. Berarti belum mengenal seperti yang namanya ya Lem Swicking mungkin atau bahkan Taufik Hidayat juga. Hidayat saya udah dengar tapi nggak pernah tahu orangnya nonton TV itu. Karena saya orangnya nggak suka nonton TV. Oke. Nah, titik balik kamu di bulu tangkis itu kapan ya? Titik balik ibaratnya titik puncak performa kamu. Saya titik form itu pas di Platnas kali ya. Pas di Platnas ya tahun 2000 pas saya sempat Indonesia Master? 2016 ya. Indonesia Master enggak juga sih maksudnya. Ada aja lah halangan gitu maksudnya. Pas itu 2015 saya udah naik juga di 2013-14 udah main Super Series, 2013 udah main Super Series gitu. Nah, itu mungkin umur saya saat ini mungkin kayak Leo Daniel kali ya. Dia mau mencari pengalaman, dan saat itu saya susah buat tembus. Selalu kalahnya mungkin 16, 8 dengan itu skornya dan rame-rame gitu. Kalahnya pun dan kalah rame-rame, kalau menang ya menang rame. Buat sebenarnya kalau udah peringkat itu gimana caranya kalau udah match point itu buat gol ke semifinal apa final itu kalau udah sekalinya tembus mungkin lebih enak. Jadi mentalnya itu lebih bisa lebih yakin lah, saya yakin lebih yakin. Itu kan ada dari kisah Mas Wahyu kan, itu kalah di 16 besar, keadaan di 8 besar. Nah, kekalahan itu biasanya faktor apa sih Mas? Apakah memang kurang persiapan ataukah memang lawannya memang yang ditemuin ini
ternyata memang yang diunggulkan di pertandingan kala itu atau gimana Mas? Persiapan sih saya rasa di saat itu persiapannya udah maksimal. Terus pemain yang lain pun musuh pun juga udah maksimal juga lah pasti persiapannya kayak gimana. Terus pokoknya saya mungkin kalah hoki atau kurang beramal kayaknya. Itu di Kediri, Jawa Timur, namanya Sriwijaya. Habis itu saya mutusin buat nggak sekolah. Habis itu ya saya fokus di badminton sama sepak bola. Saya itu jalan dua-duanya. Terus kenapa saya mutusin badminton ya karena almarhum mama saya bilang udah fokus badminton aja, karena saya kalau sepak bola sering keselio kan, pulang-pulang pincang keselio gitu. Jadi buat mutusin bulu tangkis. Tapi ada nggak sosok yang menginspirasi seorang Wahyu bermain di bulu tangkis? Saya inspirasi, jujur saya dulu buta, dunia badminton saya buta, nggak tahu pemain-pemain itu saya nggak tahu, karena saya nggak tahu di saat itu ya. Tahun lama 2022 saya nggak ada inspirasi dan siapa-siapa. Berarti belum mengenal seperti yang namanya ya Lem Swicking mungkin atau bahkan Taufik Hidayat juga. Hidayat saya udah dengar tapi nggak pernah tahu orangnya, nonton TV itu nggak pernah. Karena saya orangnya nggak suka nonton TV. Jangan lupa subscribe ya.